Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 236 Trik Habis. Hai. Melihat pria botak dengan wajah kaget, seolah-olah dia melihat hantu, senyuman muncul di sudut mulut Danie. Boom. Mendengar suara Danie, kepala botak itu akhirnya pulih dari keterkejutan dan kebingungan pikirannya. Tatapan tegas muncul di matanya, dan dia menginjak pedal gas, berkendara ke depan dengan panik. Pergi ke neraka. Saya tidak peduli kapan dan bagaimana Anda naik ke mobil. Karena Anda mencari kematian, maka saya akan membunuh Anda. Ketika dia dengan panik menginjak pedal gas, matanya yang botak menatap wajah halus Danie di ambang jendela, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat mempertahankan mobilnya dengan kecepatan yang begitu cepat. Dia tidak percaya bahwa dengan kecepatan setinggi itu, jika pihak lain terlempar dari mobil, pihak lain akan tetap hidup. Hehe, dia cukup pintar, dan reaksinya cukup cepat, dan dia benar-benar tahu bagaimana menggunakan akselerasi untuk menghadapinya. Danie memiliki ekspresi jijik dan sarkasme di sudut mulutnya. Jika melawan orang biasa, metode lawan benar-benar berhasil. Tapi karena dia, Danie, bisa naik ke truknya dengan kecepatan tinggi, apakah dia pikir metode ini akan berhasil untuknya? Cahaya dingin melintas di matanya, dan pukulan Danie langsung mengenai jendela truk. Boom! Diiringi dengan suara yang renyah, jendela kaca tebal yang dikunci rapat oleh kepala botak itu hancur berkeping-keping. Dan karena kecepatan si kepala botak terlalu cepat, pecahan kaca jendela itu berubah menjadi kepingan dan terbang langsung ke arah kaca depan mobil dan tubuh si kepala botak. Melihat gerakan Danie, pupil kepala botak itu menyusut lagi. Meski kaca truk jenis ini bukan kaca anti peluru khusus, namun juga sejenis kaca temper, kekerasan dan ketebalannya jauh lebih tinggi dari kaca jendela mobil biasa. Kaca jenis ini, bahkan jika Anda menghancurkannya dengan seorang pria, Anda perlu sedikit usaha. Tapi, laki-laki di depannya yang terlihat seperti anak laki-laki itu diremukan dengan satu kepalan tangan. Karena dia terlalu ngeri dan tidak percaya, sesaat dengan kepala botaknya, bahkan sepotong kaca kecil terbang ke tubuhnya dengan angin yang bertiup, membuat tubuhnya merah dan bengkak, tidak terasa. Baru setelah Danie mengulurkan tangan dengan cibiran di wajahnya, dan hendak langsung masuk ke dalam mobil, kepala botak itu tiba-tiba pulih dari keterkejutannya, dan menginjak rem, mencoba naik ke bus. Dengan cara ini, Danie, yang hendak menjulurkan kepalanya, menabrak jendela mobil yang telah dihancurkan Danie, menyebabkan kerusakan pada Danie. Tapi sayang angan-angannya masih sama dengan perilaku akselerasinya barusan, dan tidak mendapatkan hasil yang jelas. Sosok Danie sepertinya dipaku ke truk. Itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam satu tubuh, dan itu tidak bergerak sama sekali. Mustahil. Bagaimana itu mungkin? Dengan mata botak, dia melihat Danie yang tidak bergerak, menginjak pedal gas lagi, dan mulai berakselerasi dengan gila-gilaan. Setelah berakselerasi beberapa saat, melihat bahwa Danie tidak merespon, dia menginjak rem lagi. Belokan tajam ditambahkan pada saat bersamaan. Pria sialan. Melihat gerakan kepala botak itu, ekspresi Danie tiba-tiba berubah. Ini bukan karena tindakan si kepala botak yang membuatnya terluka, tapi karena dia jelas tahu konsekuensi serius apa yang mungkin ditimbulkan oleh operasi si kepala botak. Jalan di depan bukan lagi jalan kecil seperti jalan Jinhua, tapi jalan besar. Jika kepala botak terus beroperasi seperti ini dengan gila-gilaan, kemungkinan besar akan mengarah ke pemandangan lain seperti terakhir kali. Sungguh kecelakaan. Kita tidak bisa membiarkan dia melakukan ini lagi. Di mata Danie, cahaya dingin menyala, dan sosoknya tiba-tiba terangkat. Tiba-tiba, seluruh sosoknya, seperti monyet yang gesit, melompat ke dalam kabin truk. Ayo. Sialan. Melihat sosok luar biasa Danie yang melompat ke dalam taksi pengemudi dengan mata botaknya, pupil matanya menyusut dengan keras lagi, dan ekspresi ngeri dan ngeri muncul di matanya. Tidak, sama sekali tidak bisa membiarkannya masuk. Sebuah pikiran melintas di benak si kepala botak, dan dia menginjak rem. Keterus-terangannya mengatakan kepadanya bahwa Danie tidak boleh diizinkan masuk. Begitu Danie diizinkan masuk, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya baginya. Boom! Kali ini, rem kepala botak berpengaruh. Danie yang baru saja melompat ke dalam mobil, langsung terkena rem kepala botak,
dan seluruh tubuhnya terlempar ke arah kaca depan mobil. Dengan sosok Danie dan kaca depan bertabrakan dengan kuat, retakan muncul di kaca depan truk. Namun, sosok Danie tidak setengah mati seperti yang tampak pada gambar botak, dan bahkan kepala Danie yang langsung bertabrakan dengan kaca depan truk tidak menunjukkan kelainan sama sekali. Setelah hanya satu tabrakan, sosok Danie dengan cepat bangkit kembali ke kursi. Bagaimana ini mungkin? Dengan kepala botak, dia menatap Danie yang duduk di kursi penumpang utuh dan menatapnya dengan dingin. Matanya tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Dengan benturan yang begitu keras, pria ini tidak pingsan. Bahkan tidak sedikit kerusakan? Bagaimana ini mungkin? Tahukah Anda? Tadi Anda tiba-tiba mengerem tiba-tiba dari 80 mph, seberapa besar dampaknya? Aku akan membunuhmu. Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, pria botak yang dengan cepat pulih dari keterkejutannya menunjukkan tatapan ganas lagi, mengambil palu penyelamat yang tajam di satu tangan, dan membantingnya ke arah Danie. Tabrakan barusan tidak merusak Danie, bagaimana mungkin palu kecil ini membahayakan Danie? Danie memandangi kepala botak yang mengerikan itu. Seringai muncul di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya, menampar pergelangan tangan kepala botak itu, dan menampar palu penyelamat kepala botak itu di kursi belakang. Baris. Kepala botak tidak menyangka kecepatan Danie begitu cepat. Saat tangannya dipalu, tangan Danie sudah menamparnya. Dia bahkan tidak menyangka tangan Danie begitu kuat. Selama tamparannya, palu di tangannya terbang keluar tanpa bisa menahannya sama sekali. Dia memandang Danie di sebelahnya, dan merasa kaget sekaligus takut di dalam hatinya. Sampai sekarang, semua cara yang bisa dia gunakan hampir habis, tapi Danie masih bertahan. Masih tidak ada apa-apa. Selanjutnya, apa yang harus dia lakukan? Apalagi yang bisa dia lakukan? Membantu? Ya, tolong. Ekspresi harapan melintas di mata botak itu. Seseorang tiba-tiba merogoh saku celananya, siap mengaktifkan peralatan komunikasi dan meminta bantuan rekannya. Tapi saat tangannya hendak bergerak, matanya tiba-tiba membeku. Dia melihat Danie, yang baru saja menampar palu dan menatapnya dengan seringai, sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan. Secara umum, ekspresi wajahnya muka tiba-tiba berubah, dan segera dia mengulurkan tangan ke setirnya, dan menariknya ke kiri. Bab 237 Bisnis Pinjaman. Zizi. Diiringi dengan suara gosokan yang kuat, badan truk peti kemas dengan sempit memberi jalan ke sebuah mobil kecil, dan tidak menabrak mobil kecil itu, tetapi karena gerakan Danie, itu juga karena kekerasan, badan truk besar itu memiliki gesekan intim dengan dinding jalan. Jadi dia takut akan hal ini. Melihat gerakan Danie, dan mendengar suara getaran dan gesekan yang kuat dari mobil, mata kepala botak itu tiba-tiba berbinar. Ekspresi mengerikan melintas di wajahnya, dan tangannya tiba-tiba membanting dia memutar setir dan menabrak mobil kecil lainnya depan. Anak laki-laki, bukankah kamu baik hati? Tidakkah kamu ingin menabrak mobil lain? Paman Ben baru saja menabrakmu. Ekspresi di mata pria botak itu menjadi semakin ganas. Sialan! Melihat gerakan kepala botak itu, ekspresi mata Danie tiba-tiba menjadi dingin. Bajingan ini sebenarnya ingin memukul orang-orang tak bersalah itu dengan sengaja. Kemarahan di dada Danie tiba-tiba membara. Jika alasan tidak mengendalikannya, dia akan menampar orang ini sampai hampir mati. Melihat truk besar itu hendak bertabrakan dengan mobil kecil itu, mungkin menjatuhkan mobil kecil itu ke udara, menyebabkan tragedi lain dan kecelakaan lalu lintas yang besar, Danie mengulurkan tangannya lagi tanpa ragu. Dia berbalik ke setir dan membanting itu ke arah lain. Nak, pergilah ke neraka. Saat tangan Danie berada di setir, tatapan mengerikan tiba-tiba muncul di mata pria botak itu, dan tiba-tiba ada pegangan yang sangat dingin di tangannya. Belati menusuk lengan Danie dengan ganas. Dia sengaja memutar setir dan menabrak truk pick-up, hanya untuk menciptakan kesempatan ini. Meskipun dia bukan orang baik, dan bukan karena dia telah melakukan hal seperti membunuh dan mencuri barang, tetapi dia bukanlah orang mesum seperti maniak pembunuh, dan dia tidak memiliki kebiasaan membunuh orang. Jika tidak ada alasan, dia tidak akan pernah dengan sengaja membunuh orang lain, dan aturan organisasinya tidak mengizinkan dia melakukannya. Pengadilan kematian. Melihat belati yang tiba-tiba menusuk ke arah lengannya, mata Danie berkilat dingin, memegang tangan di setir,
Sambil memutar arah dengan tajam, sikunya juga terbanting ke arah dada kepala botak itu. Boom! Ditemani oleh siku Danie, sosok botak itu tiba-tiba lemas, dan belati di tangannya jatuh, membentur setir dengan suara keras, lalu jatuh lagi mendarat di matras. Setelah memukul kepalanya yang botak dengan telapak tangannya, Danie dengan cepat meraih setir lagi, dan memberikan mobil yang baru saja membelok ke arah lain karena kekuatannya yang berlebihan. Isolasi jalan yang akan langsung roboh. Untungnya, itu tidak mengenainya. Melihat truk kembali ke tengah jalan masuk, Danie merasa telapak tangannya benar-benar basah kuyup. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada kendaraan di jalur berlawanan jika reaksinya sedikit lebih lambat tadi dan truk itu benar-benar menabrak pembatas. Pria sialan. Akhirnya, Danie menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya kembali ke pria botak yang langsung pingsan olehnya, dengan tatapan dingin di matanya. Tunggu sebentar dan selesaikan aku dengannya perlahan. Mengambil napas dalam-dalam, menekan permusuhan di hatinya yang ingin menampar kepala botak itu sampai mati, Danie mengambil sosok kepala botak itu satu persatu, dan membuangnya seperti sampah pergi ke kursi di barisan belakang, lalu cepat melompat ke kursi pengemudi, dan mulai mengendalikan truk besar itu untuk melaju ke depan. Apa yang terjadi? Di sana yang botak, kok belum ada kabarnya? Di sebuah rumah sewaan yang tampak biasa di pinggiran utara, seorang pria berbaju hitam melihat waktu yang ditampilkan di jam tangan di pergelangan tangannya dan sedikit mengernyit. Biasanya, terlepas dari apakah operasinya gagal atau berhasil, pria botak itu seharusnya sudah menghubunginya sekitar pukul 9.30. Tapi sekarang sudah hampir jam 10. Dan tidak ada kabar dari kepala botak itu, yang membuatnya merasa sedikit gelisah. Berdasarkan pemahamannya tentang kepala botak, meskipun pria ini terlalu suka bermain mahjong dan berjudi, dan pengendalian dirinya bukanlah orang yang baik, tetapi dalam hal-hal penting, kepala botak tidak akan gegabah di sini. Setelah berjalan mondar-mandir beberapa langkah, pria berbaju hitam itu mengertakkan gigi, mengambil ponselnya, dan memutar nomor botak. Setelah telepon berdering beberapa kali, itu terhubung. Tetapi pria berbaju hitam itu tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi setelah terdiam beberapa saat, dia berkata perlahan, "Halo, Tuan, maaf mengganggu Anda, kami adalah pusat pinjaman bank, bolehkah saya membutuhkan pinjaman?" "Pinjaman?" Mendengar suara dari mikrofon, Danie tanpa sadar mengerutkan kening. "Tidak perlu." Setelah mengucapkan 3 kata dengan dingin, Danie langsung menutup telepon. Meletakkan telepon, Danie tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan di matanya. Ketika dia mendengar telepon berdering barusan, dia mengira itu adalah seseorang yang ada hubungannya dengan kepala botak ini, atau bahkan pembawa pesan di belakang telepon. Adegan. Datang untuk menanyakan tentang situasinya. Tak disangka, ternyata penyedia pinjaman. Tapi tidak masalah, bagaimanapun, ada orang ini, saya yakin dia akan menceritakan semuanya dengan jujur. Kekecewaan di mata Danie hanya sekilas. Ketika dia melihat pria botak di sebelahnya, seringai muncul di matanya. Dia percaya bahwa semua yang dia inginkan, semua informasi dapat diperoleh dari pria botak ini. Dalam hal keterampilan interogasi, Danie cukup percaya diri. Sesuatu terjadi pada kepala botak itu. Di sisi lain mikrofon, pria berbaju hitam meletakkan telepon di tangannya, hanya untuk merasakan telapak tangan dan punggungnya basah dan dingin untuk sementara waktu. Di dalam hatinya, dia diam-diam bersukacita. Untungnya, dia pintar saja sekarang dan berpikir untuk menggunakan sinyal rahasia terlebih dahulu. Cobalah, jika tidak, saya khawatir dia telah terungkap sekarang. Dia masih bisa mendengar suara pria botak itu. Dia bisa yakin bahwa suara tadi pasti tidak botak. Apa yang terjadi padanya? Apakah karena misinya gagal, ditemukan oleh pihak lain, dan kemudian dikendalikan oleh pihak lain? Atau ditahan polisi karena misi sukses atau kecelakaan? Apakah orang yang menjawab telepon tadi adalah seorang polisi? Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu kembali sadar, dan pikiran serta pertanyaan mulai muncul di benaknya satu persatu. Apapun situasinya, Anda harus mencari tahu secepat mungkin, lalu melaporkannya ke Lord Lin. Selain itu, jejak di sini harus benar-benar terpotong dan terhapus. Segera, pria berbaju hitam dengan cepat membuat keputusan. Bab 238 Seseorang melindunginya. Ayo cantik, minum.
Di ruang pribadi untuk para VIP di bar tertentu di kota Yanjing, Lin Kai memeluk seorang wanita cantik di kiri dan kanannya, meminum minuman favoritnya, pisau pembakaran. Hei, lucu sekali. Ayo, aku akan memberimu ciuman. Melihat dua wanita cantik meminum anggur di buku dalam sekali teguk, dua awan merah beterbangan dari pipi putih di kedua sisi. Mata Lin Kai menunjukkan ekspresi puas, dia menyukai gadis yang penurut dan terus terang. Inilah cara dia suka bermain. Setelah mencium wajah kedua wanita cantik itu dengan puas, Lin Kai mengisi anggur itu lagi dan meminumnya sendiri. Minum, kamu masih perlu membakar pisau. Anggur merah macam apa, bagaimana kamu bisa membakar pisau seperti ini? Semuanya anggur wanita. Merasakan perasaan panas yang keluar dari tenggorokannya, hati Lin Kai sekali lagi terasa sangat gembira. Dia sekali lagi memuji seleranya di dalam hatinya, dan pada saat yang sama membenci orang-orang yang suka minum anggur merah. Bocah bermarga itu seharusnya sudah mati sekarang. Dalam benak Lin Kai, dia membayangkan bahwa Danie mungkin telah ditangani oleh orang-orang yang dia kirim saat ini, atau dia mungkin sudah mati sekarang. Dalam hatinya, dia merasa semakin bahagia. Alasan mengapa dia dalam suasana hati yang baik hari ini adalah karena dia akhirnya akan menyelesaikan pria merepotkan bernama Danie hari ini. Dokter kecil bermargai ini tidak pernah membuat Lin Kai merasa nyaman sejak dia mendengar nama ini. Pertama kali kami bertemu, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan kemudian dia menambahkan banyak hal. Masalahnya, terutama kecelakaan yang terakhir kali, merugikannya harga yang sangat besar, dan membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Sekarang, pria merepotkan ini akhirnya akan diselesaikan. Dia sudah mengadakan jamuan perayaan ini untuk dirinya sendiri sebelumnya. Setelah meminum anggur ini, tidak akan ada lagi hubungannya dengan anak bermargai itu, dan tidak akan ada lagi masalah dan kesialan di masa depan. Lin Kai berpikir sendiri, mengambil segelas anggur lagi, dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia cukup percaya diri pada bawahannya dan dalam membunuh Danie. Kali ini, orang yang dia kirim untuk menangani masalah ini adalah salah satu bawahannya yang paling terpercaya. Selain itu, masalah ini pada awalnya bukanlah masalah yang sulit. Itu hanya membunuh seorang dokter kecil. Terjadi kecelakaan, dan dia benar-benar tidak percaya akan ada kecelakaan lagi kali ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak kecelakaan di dunia ini? Bel. Tepat ketika kenyamanan batin Lin Kai mencapai puncaknya, ponsel di mejanya berdering. Huzi, bagaimana kabarmu? Sudah selesai. Tatapan Lin Kai tertuju pada layar ponsel, matanya tiba-tiba berbinar, dia mengambil ponsel dan menekan tombol sambungkan. Izinkan saya mengatakan, sudah waktunya. Huzi lebih andal dalam menangani urusan. Saat berbicara, Lin Kai berpikir dengan sangat bangga. Namun, hanya dalam sepersekian detik, kata-kata dari mikrofon membekukan suasana bahagia Lin Kai yang tak tertandingi. Tuan Lin, ada yang tidak beres. Apa maksudmu? Wajah Lin Kai tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Lin, tugasnya belum selesai. Huzi, kamu tahu, aku selalu percaya padamu. Meskipun Lin Kai sudah memiliki sedikit firasat buruk di hatinya ketika dia mendengar kecelakaan itu, tetapi ketika dia benar-benar mendengar jawabannya, dia masih merasa seolah-olah hatinya pernah dihantam keras oleh sesuatu. Kemarahan tanpa nama langsung membara di dada Lin Kai. Beberapa saat yang lalu, dia masih memuji pihak lain di dalam hatinya, berpikir bahwa pekerjaan pihak lain dapat diandalkan, dan di dalam hatinya, dia sangat percaya diri dengan kemampuan pihak lain untuk menangani berbagai hal, tetapi selanjutnya saat dia diberitahu bahwa tanpa diduga, misinya gagal. Ini hanyalah sebuah tamparan di wajah, dan itu adalah tamparan yang sangat keras. Saat dia mendengar kata-kata di mikrofon, Lin Kai hampir melompat dan memarahi ibunya. Tidak. Itu tidak cukup untuk memarahi ibunya, dia juga harus memarahi 18 generasi leluhur pihak lain. Tetapi pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lin Kai tiba-tiba menekan amarahnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat nada suaranya tampak lebih tenang. Bukannya dia takut pihak lain akan menutup telepon jika dia memarahi terlalu keras, tetapi dia tahu bahwa saat ini, untuk orang di mikrofon, yang paling kejam dan kejam dapat membawa pihak lain yang paling stres. Masalahnya bukanlah kutukan yang tidak masuk akal dan gila, tetapi kata-kata yang terdengar lebih tenang. Saya ingat bahwa saya juga memberitahu Anda bahwa misi hari ini, apapun yang terjadi, harus berhasil.
Ya, Tuan Lin, ini salahku. Di sisi lain mikrofon, keringat mengucur dari dahi pria berbaju hitam. Dia bisa mendengar kemarahan yang tertahan di bawah nada tenang Lin Kai. Dia tahu itu adalah tanda kemarahan ekstrim Lin Kai. Dia tahu bahwa kali ini, jika dia tidak menjelaskan dengan baik, dia mungkin akan berakhir. Tuan Lin, dengarkan aku meminta Kepala Botak untuk melakukan misi ini, dan pengalaman dan keterampilan Kepala Botak, kamu juga tahu, saya awalnya berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah sama sekali terhadap dokter kecil dengan Kepala Botak itu, tetapi hanya setengah jam yang lalu, saya menemukan bahwa Kepala Botak itu tidak berkelahi dengan saya. Hubungi, saya membuat panggilan telepon. Maksudmu, misi kali ini tidak hanya gagal, tetapi Kepala Botak itu jatuh ke tangan pihak lain. Setelah Lin Kai mendengarkan penjelasan cemas pihak lain, dia tidak bisa membantu tetapi melompat dari kursi, dan otot-otot di sudut matanya berkedut hebat. Ya. Pria berbaju hitam itu merasa kehilangan kendali Lin Kai, wajahnya yang pucat menjadi lebih pucat, dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Tetapi dia tetap bersikeras untuk mengatakan, dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dan jika Anda memilih untuk berbohong, Anda hanya akan mati lebih buruk. Sampah! Pembuluh darah di dahi Lin Kai melonjak beberapa kali, dia menggertakkan giginya, dan mengeluarkan dua kata. Dia benar-benar sangat marah dan sangat kecewa. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa tugas sesederhana itu, menurutnya, adalah tugas yang dapat diselesaikan dengan mudah hanya dengan mengulurkan tangan, itu membuatnya berantakan, dan bahkan orang-orang jatuh ke tangan pihak lain, meninggalkan ekor. Tuan Lin, saya sudah menghapus semua jejak di sini. Bahkan jika Kepala Botak jatuh ke tangan pihak lain, itu seharusnya tidak berdampak terlalu banyak. Pria berbaju hitam itu menundukkan kepalanya, dan dengan hati-hati mengungkapkan pemikiran dan analisisnya, juga. Saya pikir anak bermargai itu mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Kepala Botak itu, bahkan jika itu adalah misi. Gagal, seharusnya tidak mudah jatuh ke tangan lawan. Mungkin ada orang di sekitarnya yang melindunginya. Pergi dari sini sekarang juga. Setelah mendengar penjelasan dan analisis Hei, pembuluh darah di dahi Lin Kai akhirnya menjadi tenang, tetapi kulitnya masih sangat jelek. Dokter kecil bermargai itu sebenarnya dilindungi oleh seseorang? Siapa yang melindunginya? Meletakkan telepon, Lin Kai menggemakan analisis Husi tadi, dan otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Tuan Lin, minumlah segelas anggur dan tenanglah. Si cantik di sebelahnya memandang Lin Kai dengan wajah gelap, dengan hati-hati menuangkan segelas anggur, dan menyerahkannya kepada Lin Kai. Keluar! Baru saja, Lin Kai, yang meneriaki mereka satu persatu, menampar wajah mereka, membuang mereka semua, dan gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah di atas meja. Meskipun wanita cantik itu sangat dianiaya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menutupi pipi mereka dan segera berlari keluar ruangan. Jalang bodoh. Minum anggur? Masih minum saat ini? Kali ini, siapa lagi yang ingin minum? Melihat kedua wanita cantik itu pergi dengan tergesa-gesa, tatapan kebencian melintas di mata Lin Kai, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Sialan Danie! Perhatian Lin Kai tidak terlalu lama tertuju pada kedua wanita itu, dan dia segera kembali ke Danie. Memikirkan Danie, Lin Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar telapak tangannya langsung di atas meja, dan dengan tamparannya, meja tebal itu tiba-tiba muncul beberapa kali, retakan tipis yang tidak beraturan. Dia hanyalah seorang dokter kecil biasa, tapi dia, Lin Kai, telah dikalahkan olehnya berkali-kali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia memikirkan situasi ketika dia pergi menemui Danie untuk pertama kalinya hari itu, dan dia merasa bahwa kemarahan di dadanya menjadi semakin sulit untuk ditekan. Hari itu, dia mengancam Danie dan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan kecelakaan, tetapi Danie menjawabnya dengan satu kalimat, yaitu hidupnya ditentukan, dan dia tidak pernah takut akan kecelakaan. Menengok ke belakang pada saat ini, Lin Kai hanya merasa seolah-olah pipinya telah ditampar keras oleh Danie, dan dia merasa panas untuk sementara waktu. Hingga saat ini, dia telah menyebabkan 2 kecelakaan. Tapi mereka dihindari 2 kali. Sialan! Meskipun tampaknya ada api yang membakar di dadanya,
meskipun dia tidak sabar untuk menemukan bawahannya yang terpercaya dan menamparnya dengan keras, dia tidak sabar untuk lari ke Danie dan mengirimnya untuk menemui Yan Luo secara langsung. Tapi setelah Lin Kai mengutuk dengan getir, dia dengan cepat menenangkannya dan mulai memikirkan hal-hal tertentu. Menilai dari situasi yang dijelaskan Husi barusan, jika kepala botak itu benar-benar jatuh ke tangan pihak lain, maka tebakan Husi mungkin benar, dan orang yang melindungi Danie mungkin adalah seorang master. Jika tidak, bahkan jika misinya gagal, kepala botak tidak akan jatuh ke tangan lawan secara diam-diam. Tapi, siapakah orang yang melindungi Danie ini? Tidak peduli siapa itu, mereka harus menelepon Gao Xiao sekarang, melaporkan situasinya terlebih dahulu, dan kemudian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap orang yang bermargaye. Setelah serangkaian pemikiran melintas di benaknya, Lin Kai dengan cepat membuat keputusan dan segera menghubungi Gao Chengjun. Tugas saat ini gagal. Jika Gao Chengjun mengetahuinya, dia pasti akan marah. Alih-alih menunggu Gao Chengjun menelepon dengan marah setelahnya mengetahui hasilnya, lebih baik dia mengambil inisiatif untuk melaporkan, yaitu memberikan penjelasan kepada Gao Chengjun. Bab 239 punya tulang punggung? Mengendarai truk besar kembali ke Jalan Jinhua, kembali ke sisi tempat dia memarkir Mercedes-Benz barusan, Danie melirik Mercedes-Benz yang diparkir di pinggir jalan di depannya, lalu melanjutkan mengendalikan truk besar dan melaju ke depan, berpacu pergi. Saat Danie muncul di mobil berkepala botak barusan, pria berkepala botak itu sangat ketakutan dan tidak bisa dipercaya, dia merasa sama sekali tidak dapat memahami bagaimana Danie muncul di mobilnya. Hal ini sederhana untuk dikatakan. Setelah menyadari bahwa truk kontainer yang dikemudikan oleh kepala botak itu memang dimaksudkan untuk membunuhnya, Danie memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskan keinginan ini, orang yang menginginkan nyawanya. Dalam situasi itu, Danie memiliki dua pilihan, salah satunya mengemudikan Mercedes-nya secara langsung dan mengejar truk kontainer berkepala pelontos seperti yang diikuti Long Jiu sebelumnya, dan kemudian mengambil tindakan untuk membersihkannya. Namun rencana ini langsung ditolak oleh Danie. Pertama, Mercedes-Benz miliknya sendiri yang menjadi sasaran truk kontainer sudah mengenali mobilnya, jika dia benar-benar terus mengejarnya, targetnya terlalu jelas dan mudah dideteksi, dirasakan. Poin kedua, untuk mundur selangkah, bahkan jika dia mengandalkan keterampilan mengemudi yang luar biasa, dia tidak takut pihak lain akan tahu bahwa dia mengikutinya, bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain mengikutinya, dia akan melakukannya. Pastikan untuk mengejar, tetapi sisa bahan bakar mobilnya hampir habis. Dia tidak yakin berapa banyak bahan bakar yang tersisa di truk besar. Jika pihak lain memiliki lebih banyak bahan bakar darinya, maka dia kemungkinan akan gagal setelah mencobanya terbaik. Oleh karena itu, Danie memilih rencana lain tanpa ragu. Mobilnya tidak mengejarnya, dia hanya pergi untuk menyelesaikan akun dengan pria itu. Dia tahu bahwa setelah lawan gagal memukulnya, dia pasti akan memilih untuk berbalik dan pergi, dan dia pasti akan memilih putar balik terdekat, jadi Danie memanfaatkan sepenuhnya kecepatan mobilnya, langsung berakselerasi, dan berjalan ke depan sebuah putaran U yang relatif jauh, memutar kepala, dan kemudian memarkir mobil di dekat putaran U yang paling dekat dengan truk kontainer, tubuhnya bersembunyi di tepi sabuk isolasi di sebelahnya. Nyatanya, dia tidak perlu banyak bersembunyi. Lampu jalan di Jalan Jinhua tidak terlalu terang. Di malam sebesar ini, selama Anda tidak memberi perhatian khusus, sulit bagi pihak lain untuk menemukan zona isolasi on-stand personal. Ketika truk kontainer melewatinya, dia naik ke atas truk dengan kelincahannya. Semua ini tampaknya sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak sederhana, dan tidak sederhana. Hal yang paling sulit adalah naik ke truk kontainer. Tanpa keterampilan yang kuat dan luar biasa, mustahil untuk memanjat saat truk kontainer berjalan dengan kecepatan tinggi. Di ujung Jalan Guanghua, ada lokasi konstruksi yang sedang dibangun. Sebidang tanah itu juga merupakan tanah komunitas Bihuayuan, dan lebih banyak rumah sedang dibangun. Di lokasi konstruksi pada malam hari, konstruksi terhenti. Setelah hari yang melelahkan, para pekerja telah kembali ke gudang yang dibangun khusus untuk mereka, dan mulai menonton TV atau mengobrol di gudang, atau menyampaikan pesan kepada kerabat mereka yang jauh. Hubungi dan nikmati waktu senggang yang langka. PFFT. Di lokasi konstruksi dengan lampu kuning. Dengan seember air bau dingin yang dituangkan,
kepala botak yang koma akhirnya sadar kembali dan perlahan membuka matanya. Di mana ini? Seperti apa baunya? Merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya dan mencium bau menyengat yang keluar dari ujung hidungnya, kepala botak itu tanpa sadar melontarkan dua pertanyaan dan hendak berbalik. Namun, saat sosoknya bergerak, rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Ah! Erangan bawah sadar keluar dari mulutnya. Nah, ini rasanya enak, bukan? Danie menatap kepala botak yang mulutnya berkedut karena rasa sakit yang tiba-tiba dan seringai muncul di sudut matanya. Kamu. Kepala botak itu akhirnya menyadari keberadaan Danie dan akhirnya mengingat semuanya. Tentu saja, yang dia ingat hanyalah apa yang terjadi saat dia bangun. Dia masih tidak tahu di mana masalahnya, tapi masalah itu tidak penting. Dia memandang Danie di depannya, dan pupilnya mulai menyusut. Kenapa, kamu tidak mengenalku? Mulut Danie meringkuk menyeringai. Nak, paman ini jatuh ke tanganmu, aku akui, kamu bisa membunuh atau memotongnya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi tidakkah kamu ingin meminta sepatah kata pun dari paman ini? Setelah kepanikan yang tiba-tiba, mata kepala botak itu tiba-tiba menjadi ganas, dan dia menatap tajam ke arah Danie. Kepala botak itu tidak bodoh, dia tahu betul bahwa jika itu jatuh ke tangan Danie, bahkan jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, Danie pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, dan jika itu terjadi, dia akan melakukannya. Menanggung konsekuensi mengkhianati organisasi, dia mungkin juga pergi keluar. Apakah itu cukup tulang punggung? Sudut mulut Danie meringkuk menjadi pandangan mengejek, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku orang yang keras kepala, jika kamu mengatakan aku bahkan tidak akan bertanya, saya akan bertanya. Kepala botak itu meludahi Danie dengan keras, menggunakan tatapan menghina dan menghina di matanya, serta gerakan paling menghina yang bisa dia lakukan sekarang, untuk menanggapi kata-kata Danie dan mengungkapkan perasaannya. Melihat gerakan kepala botak itu, Danie juga tidak marah. Dia sudah meletakkan ikan di talnan untuk disembelih olehnya, dan sebelum dia mati, dia memuntahkan beberapa buih di mulutnya, jadi tidak ada yang pantas untuk kemarahannya. Selanjutnya, dia menusuk, dan secara alami tidak bisa mengeluarkan buih lagi. Tidak ada pisau di lokasi konstruksi, tetapi ada banyak batang besi dan batang baja. Danie dengan santai mengambil sepotong kain untuk tujuan yang tidak diketahui, dan menjejalkannya langsung ke mulut kepala botak itu. Kepala botak ingin berjuang secara tidak sadar, dan ingin menjangkau untuk menyerang Danie. Namun, dengan kekuatannya yang kecil, tanpa bantuan senjata tajam seperti belati tajam, Danie bisa dengan kata lain, itu tidak menimbulkan ancaman apapun. Sama sekali, belum lagi tulang rusuk di dadanya terluka sekarang, dan kekuatannya hampir tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatan normalnya. Perjuangannya sama sekali tidak berarti. Danie baru saja mengulurkan tangannya untuk mengisinya, dan kain yang mengeluarkan bau busuk yang kuat dimasukkan ke dalam mulut kepala botak itu. Merasakan nafas yang menyengat langsung menuju ke jantung, kepala botak itu merasa hampir pingsan lagi. Namun, Danie tidak terlalu peduli. Danie tidak akan mengatakan apa-apa tentang kemanusiaan kepada orang yang botak. Setelah menjejalkan kain, Danie dengan santai mengambilnya dari samping batang baja yang dibuang mengenai kepala botak itu. Lengan lurus dan keras. KL1K. Diiringi dengan suara yang jelas dan terdengar, tulang-tulang di lengan botak benar-benar hancur. Ah! Perasaan menyayat hati itu dengan jelas ditransmisikan ke pusat saraf kepala botak, menarik otot mulut dan otot tenggorokannya, dan mengeluarkan teriakan melengking. Namun, karena mulutnya tersumbat, semua teriakannya tidak bisa keluar sama sekali, hanya bisa meledak di antara tenggorokannya, dan otot-otot di wajah botak itu benar-benar terdistorsi dan berubah bentuk. Bab 240 tidak ada rasa sakit yang paling parah, hanya rasa sakit yang lebih nyeri. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Kepala botak berpikir bahwa dia memiliki sedikit pengalaman. Dia telah berada di jalan selama bertahun-tahun. Pada awalnya, dia dipukuli lebih sedikit dan lebih sedikit menderita. Hukuman, rasa sakit, dan rasa sakit yang umum. Memukul, baginya, adalah tidak ada sama sekali. Ini juga salah satu alasan mengapa dia bisa mencekik Danie dengan begitu berani sekarang. Menurutnya, bahkan jika Danie tertangkap,
Trik apa yang bisa dimiliki oleh seorang dokter kecil seperti Danie? Paling-paling, itu akan menjadi masalah besar, pukul saja dia dengan kejam. Bahkan jika Danie benar-benar sedikit kejam, yang terburuk adalah memotong lengan, kaki, DLL, tapi dia mengertakkan gigi dan mampu bertahan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dokter tampan seperti Danie berani membunuhnya. Anda tahu, membunuh orang adalah masalah hidup dan mati. Orang-orang seperti mereka yang bisa dibilang menjilat darah dengan ujung pisau umumnya tidak berani membunuh orang dengan cara biasa, dan mereka semua melakukannya dengan menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau semacamnya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Danie, yang terlihat seperti pria tampan, akan sangat kejam. Dia bahkan tidak menyangka jika dia dipukuli, rasa sakit dari sikunya akan jauh lebih menyakitkan daripada ketika dia dipukuli di masa lalu di bawah penyumbatan kain yang begitu banyak. Dia telah menderita begitu banyak pukulan dalam hidupnya, tetapi dia tidak pernah menderita rasa sakit seperti ini. Ini sangat menyakitkan di hati, menyakitkan di sumsum tulang. Ini seharusnya menjadi jenis rasa sakit yang paling menyakitkan di dunia. Kepala botak itu merasakan di dalam hatinya bahwa bahkan ketika seorang wanita hamil melahirkan, saya khawatir itu tidak akan terlalu menyakitkan. Namun, tepat ketika kepala botak merasa bahwa rasa sakit barusan adalah rasa sakit yang paling parah di dunia, batang baja di tangan Danie bergerak lagi. Kali ini, Danie mengenai cahaya. Lengan kepala yang lain. Ah! Terdengar suara KL1K yang tajam, dan semburan rasa sakit yang menusuk tulang ditransmisikan ke pusat saraf otak kepala botak itu. Rasa sakit yang saya pikir sudah luar biasa, seolah-olah ombak laut ditumpangkan oleh ombak di belakang, sekali lagi didorong ke rasa sakit yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh kepala botak sebelumnya. Gimana, enak gak? Danie menatap kepala botak yang seluruh wajahnya benar-benar terdistorsi kesakitan, dan seluruh tubuhnya meringkuk secara naluriah, senyum melayang di wajahnya. Iblis! Itu iblis! Dengan mata botak, menatap wajah halus dan putih Danie sambil tersenyum, tanpa sedikit pun keganasan, ketegasan, atau ekspresi gugup lainnya, pupil mata tiba-tiba menyusut, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dia adalah orang yang keluar sangat awal untuk menjadi seorang gangster. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak berkelahi. Dia telah melihat karakter yang tidak kejam, dan dia telah melihat darah. Dia dapat dianggap sebagai karakter yang kejam ketika dia memikirkannya. Ukuran tubuhnya pada saat ini, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan bocah lelaki tampan di depannya ini, dia bahkan bukan burung sama sekali, dan apa yang disebut tanduk kejam yang dia lihat sebelumnya semuanya menjadi lembut yang berhati. Apakah itu dia, atau tanduk kejam yang dia lihat sebelumnya, ketika pisau merah masuk dan pisau putih keluar, atau ketika mereka menyiksa atau menghina musuh, mereka akan menunjukkan beberapa ekspresi, seperti ekspresi ganas. Semua ekspresi ini, di satu sisi, mencerminkan sifat brutal dari hewan yang paling naluriah di dalam hati mereka, di sisi lain, itu juga merupakan pelepasan emosi yang lengkap, yang merupakan hasil dari fluktuasi emosi. Beberapa ekspresi ini menunjukkan bahwa hati mereka, setidaknya untuk perilaku semacam ini, masih mengetahui kekejamannya, dan mereka juga perlu melepaskan sifat hewani terdalam di hati mereka sebelum mereka dapat melakukannya dari perilaku tersebut. Tapi Danie tidak. Dia tidak memiliki ekspresi sama sekali. Seolah-olah gerakan ini hanyalah gerakannya yang biasa, gerakan alami seperti makan, tanpa emosi sama sekali. Ini adalah orang yang benar-benar kejam. Pada saat ini, si kepala botak tahu bahwa dia salah. Dia sangat salah. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Danie menaklukkannya dan bagaimana dia tertangkap. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa naik ke mobilnya tanpa berhenti, meledakkan kaca jendela dengan satu pukulan, naik ke kokpit dengan kecepatan tinggi, dan menaklukkannya. Seorang dokter kecil biasa? Ada suara, wuhu, dari mulutnya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba memberitahu Danie bahwa dia takut dan menyerah. Apapun yang Danie ingin tanyakan, dia mengatakan semuanya. Namun, Danie sepertinya tidak menyadari bahwa saat dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, salah satu tongkat Danie dirobohkan lagi. Kali ini posisi betisnya. Wow! Diiringi dengan suara tulang yang pecah lagi, wajah kepala botak itu berputar lagi, dan sosok kepala botak itu meringkuk lagi.
Rasa sakit tampaknya ditumpangkan, gelombang demi gelombang, terus-menerus melapiskan rasa sakit di pusat saraf otak kepala botak, terus-menerus menguji rasa sakitnya perasaan pamungkas, terus-menerus menantang batas yang bisa dia tanggung. Kepala botak itu merasa bahwa dia akan mati lemas dan mati. Kepala botak selalu menjadi orang yang sangat takut akan kematian, tetapi sekarang, ketika dia berpikir tentang kematian, dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia memiliki semacam kegembiraan dan harapan dalam keputusasaan, menantikan kedatangan kematian. Dewa kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan memiliki keinginan yang kuat untuk mati seperti saat ini. Karena, selama dia meninggal, dia tidak akan pernah merasakan sakit yang mengerikan ini lagi. Namun, sayang sekali dia tidak hanya tidak mati, tetapi di bawah rasa sakit yang begitu parah, dia bahkan tidak pingsan. Bau menyengat dari kain bau di hidungnya sepertinya memiliki efek yang kuat. Pertahankan otak yang sangat jernih dan rasakan dengan jelas rasa sakit yang luar biasa dari pusat saraf. Iblis ini, apakah dia ingin aku merasakan sakit yang luar biasa sampai aku mati kesakitan? Memikirkan kemungkinan ini, dan dengan kekejaman Danie, kemungkinan ini sangat tinggi. Kepala botak itu merasa benar-benar putus asa dan benar-benar pingsan. Mengapa saya mengambil tugas ini di tempat pertama? Mengapa saya harus memprovokasi iblis ini? Kepala botak itu terasa penuh dengan penyesalan yang tiada habisnya. Retak. Tapi ketika kepala botak itu sangat kesakitan, merasakan keputusasaan dan penyesalan yang tak ada habisnya, Danie meletakkan batang baja di tangannya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan strip kain bau dari mulut kepala botak itu. Sekarang, bisakah kamu mengobrol baik denganku dan menjawab pertanyaanku? Danie menatap kepala botak sambil tersenyum. Wow! Pada awalnya, kepala botak yang bertingkah sangat tangguh di depan Danie tidak lagi memiliki sedikit pun ketangguhan sebelumnya, seperti pesek melihat pemiliknya, terengah-engah. Marah, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat sambil membuat suara rengekan di mulutnya, air mata dan air liur masih mengalir dari sudut mulutnya. Melihat kepala botak itu, Danie tersenyum puas. Dia tidak terkejut dengan reaksi kepala botak itu, selama orang itu jatuh ke tangannya, dia tidak pernah khawatir pihak lain tidak akan berbicara, dan dia tidak pernah khawatir menghadapi tulang yang keras. Jangan katakan bahwa seseorang dengan kepala botak sama sekali tidak dapat dianggap sebagai orang tingkat tinggi. Bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan pria tangguh seperti Jin Ziqiang yang telah menerima pelatihan anti-penyiksaan profesional, Danie sangat kuat keyakinan, biarkan pihak lain berbicara. Sebagai seorang dokter, dan seorang dokter yang mempelajari pengobatan Tiongkok dan Barat, dia telah mencoba-coba dalam semua aspek, dan pengetahuannya sangat luas. Ketika memahami semua aspek tubuh manusia, Danie tidak berani berbicara dengan sombong. Dia adalah orang yang paling tahu di dunia saat ini. Tetapi dia benar-benar percaya bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang paling tahu. Danie sangat jelas tentang bagian mana dari tubuh manusia, posisi mana, saraf nyeri paling sensitif, paling aktif dan padat, dan dengan cara apa, saraf sensorik nyeri dapat diaktifkan paling intens. Setiap gerakan yang tampaknya acak yang dia lakukan barusan memiliki tujuan menjejalkan kain ke mulut kepala botak itu tidak hanya untuk mencegahnya berteriak keras kesakitan, tetapi juga untuk memperkuat rasa sakit di tubuhnya, dan untuk menahannya dalam rasa sakit yang parah, untuk mempertahankan kesadaran yang jernih dan tidak pingsan. Dalam keadaan normal, ketika tubuh manusia dalam keadaan mati lemas dan dirangsang oleh bau yang kuat dan tidak nyaman, setiap perasaan akan berlipat ganda, yang merupakan salah satu alasan mengapa sebagian orang suka bermain di tempat tidur. Dan koma adalah reaksi perlindungan diri dari tubuh manusia di bawah rasa sakit yang parah atau rangsangan lain di luar kisaran toleransi berbagai otot tubuh. Reaksi koma akan terjadi, dan bau yang kuat dan menjengkelkan pada kain dapat terus-menerus merangsang kepala botak. Paru-paru, membuatnya bangun secara otomatis setiap kali dia akan pingsan. Dan setiap tongkat yang ditarik Danie tampaknya secara acak barusan tidak benar-benar acak. Setiap bagian yang dia cambuk adalah saraf nyeri yang paling padat dan sensitif di bagian tulang. Saat tulang retak, saraf perasa nyeri itu akan dengan cepat menjadi aktif, membuat kepala botak merasakan sakit yang luar biasa. Nyatanya, Danie tahu bahwa kepalanya yang botak baru saja melunak karena tongkat itu.
Tetapi dia tidak memilih untuk segera berhenti, tetapi bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan memilih untuk memberikan tongkat lagi kepada orang ini, sehingga dia dapat merasakan rasa sakit yang lebih ekstrim dan menakutkan lagi. Karena dia tahu bahwa kepala botak itu memang lembut pada saat itu, tetapi dia belum benar-benar putus asa. Dia harus memberinya pukulan yang lebih kuat dan lebih kejam untuk membuatnya benar-benar runtuh, sehingga dia benar-benar dapat bekerja sama sepenuhnya, dan, untuk orang yang ingin membunuh Daniel, menganggap nyawa orang lain tidak berharga, ingin menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuka hati, mengabaikan dan menggunakan nyawa orang yang tidak bersalah untuk mencapai tujuannya sendiri orang yang kejam dan kejam, Daniel juga ingin memberinya rasa sakit yang lebih dalam.